Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Netri, mahasiswa UIN Sultan Syarifah Riau, jurusan Akuntansi S1, semester 1, kelas G. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan sejarah berdirinya KFC dan berkembangnya hingga sekarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pengantar bisnis. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menonton. Di sini, siapa sih yang nggak tahu Maulana Sanders? Beliau adalah pendiri KFC. Iya, KFC yang itu, kalau kita lewat di depannya, baunya yang bikin gila. Kenapa sih KFC bisa terkenal itu? Bagaimana bisa menjelaskan sosok KFC? Nah, tonton video ini sampai habis ya. Maulana Harlan Sanders lahir sekitar ratusan tahun yang lalu. Lebih tepatnya pada tanggal 9 September 1890. Dia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja serabutan dan tugasnya adalah menebut petani di Hanifah. Sedangkan ibunya tidak bekerja dan hanya mengurus anak-anaknya di rumah. Ketika Sanders berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia karena sakit demam. Otomatis, usianya masih sangat kecil. Sanders kecil menjadi anak yatim. Ibunya pada saat itu sudah tidak mampu lagi bekerja. Namun, Sanders kecil harus menjaga adik laki-lakinya yang baru. Hari demi hari, keahlian memasak Sanders kecil pun semakin terasa. Di usianya yang sangat belia, ketika Harlan kecil berusia 7 tahun, ia mulai menunjukkan keahliannya. Ia mulai turun di beberapa tempat memasak. Keahliannya pun membuahkan hasil positif. Hingga pada usia ke-10 tahun, Harlan kecil berhasil mendapatkan pekerjaan pertamanya dengan gaji $2 per bulan. Namun, setelah masa itu, ia mulai berganti-ganti pekerjaan selama beberapa tahun. Mulai dari menjadi tukang parkir, jadi pilot kapal uap, agen asuransi, petani, dan lain sebagainya. Pada tahun 1908, Harlan muda merasa cukup mapan. Harlan Sanders lalu menikah dengan Joseph Pinking dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Suatu ketika, Harlan Sanders dipecat dari pekerjaannya karena membangkang atasannya. Istrinya pun pergi meninggalkannya dengan membawa putri-putrinya ke rumah mertuanya. Kakak istrinya bahkan sempat mengirimi dia surat yang berbunyi, "Adik saya tidak mau lagi bersama dengan orang sial sepertimu yang tidak mampu mempertahankan pekerjaan." Bertahun-tahun kemudian, Harlan mencoba berbagai macam pekerjaan, tapi tak satu pun yang bertahan lama. Beberapa lama kemudian, Kolonel Sanders mulai menjual makanan kepada para pengunjung di rumahnya karena waktu itu ia belum memiliki restoran. Saat itu, ia hanya menyajikan menu ayam dan makanan lainnya seperti daging ham dan steak. Dengan cepat, stasiun makanan miliknya menjadi terkenal di wilayah Kentucky, yang kemudian ia beri nama Kentucky Fried Chicken of Harlan Sanders. Para pengunjung terkesan dengan cita rasanya yang khas. Bumbunya yang memang sengaja ia racik dari 11 bumbu yang berbeda. Sejak itulah kehidupan Harlan Sanders mulai berubah. Sanders merasa sudah saatnya untuk segera mengembangkan usahanya dari stasiun makanan menjadi bisnis yang lebih besar dan dahsyat.
1937, Harlan membuka Motel Sanders Car and Cafe yang merupakan restoran cepat saji. Setelah mendapat gelar kolonel, Harlan Sanders merubah penampilannya dengan menggunakan setelan berwarna putih dengan dasi kupu-kupu hitam yang sampai sekarang menghiasi logo resmi KFC. Image tersebut dengan cepat disukai oleh warga Amerika yang suka dengan sajian di restoran yang dimiliki Sanders. Saat itu, jumlah pelanggan dan jaringannya sangat banyak, bahkan melebihi yang ia perkirakan sebelumnya. Namanya bisnis dan usaha, tentu ada cobaan dan tantangannya. Pada tahun 1956, jalur transportasi Interstate 75 yang melewati Corbin baru saja selesai dibangun. Sayangnya, hal itu menyebabkan pengunjung tidak bisa melewati restoran Sanders, hingga menyebabkan pelanggannya berkurang drastis. Usaha Sanders pun mulai merugi. Ia bahkan harus menjual propertinya senilai $75 guna membayar hutang. Dia bahkan nyaris bangkrut di usia 66 tahun dan hidup dengan mengandalkan sisa tabungan serta uang jaminan sosial sebesar $105 sebulan. Akhirnya, Sanders memutuskan untuk pindah ke Louisville, Kentucky. Belajar dari pengalaman pahit sebelumnya, Sanders memutuskan untuk menjual resep rahasia yang dimilikinya ke restoran lain. Dengan tekad bulat, Sanders keliling Amerika dengan membawa serta bahan bumbu rahasianya. Ia kemudian memasuki satu persatu restoran yang ada di Amerika guna memasarkan resep ayam goreng dan bumbu yang digunakannya. Namun, ia selalu ditolak. Berapa kali Kolonel Sanders ditolak? Kakek Sanders ini ternyata pernah ditolak 1009 kali. 1009 kali loh. Ia berjuang selama 2 tahun. 2 tahun loh menjelajahi Amerika, tidur di mobil, dan bangun di pagi hari dengan siap untuk menawarkan resepnya pada restoran baru. Dan akhirnya, idenya pun diterima dengan sukses besar. Ia telah mendengar 1009 kata tidak sebelum akhirnya ia mendengar kata ya. Butuh waktu lama ia mendapatkan pelanggan pertamanya. Menurut kontrak, Sanders hanya mendapat bagian 5 sen dari tiap potong ayam yang berhasil dijualnya. Lumayan lah jika dikalikan dengan jumlah pembeli yang kian bertambah. Hingga pada tahun 60-an, Kolonel Sanders sudah memiliki ratusan cabang franchise di restoran yang ada di Amerika. Saat ini, KFC telah memiliki lebih dari 18.000 outlet yang tersebar di 120 negara, dengan penghasilan $15 miliar Amerika setiap tahunnya. KFC telah berkembang menjadi salah satu bisnis waralaba yang paling menguntungkan di seluruh dunia. Kadang kita berpikir terlalu tua nih atau terlalu muda nih untuk memulai bisnis, tapi Kolonel Sanders mulai usaha pada usia 65 tahun. Yang merasa muda, merasa kalah sih sama Kolonel Sanders. Yang merasa tua, apakah kalian lebih tua dengan Kolonel Sanders? Terkadang kita berhenti belajar dalam hitungan minggu saja. Kolonel Sanders terus belajar 9 tahun untuk menyempurnakan tekniknya. Kadang kita berhenti karena ditolak beberapa kali. Kolonel Sanders ditolak 1009 kali. 1009 kali loh. Jadi udah pengen nyerah, padahal baru ditolak beberapa kali. Jawab di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini.
Thanks for watching. Baiklah teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Semoga kita terinspirasi dari cerita Kolonel Herman Sanders. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.